Shalom, selamat siang. Saya yang bernama Irwan Sinurat dengan NPM 223410218 ingin menjelaskan cara menggunakan SPSS dan memberikan tutorial. Langsung saja kita lanjut. Dalam coding kelas, kita dapat menggunakan rumus if, terus diakhiri tutup kurung. Dalam coding jenis kelamin, kita dapat menggunakan rumus if, is number, search, dan diakhiri dua tutup kurung. Dalam coding rencana konsentrasi, kita dapat menggunakan rumus if, buka kurung, dan diakhiri dengan tiga tutup kurung. Terus dalam coding memenuhi kebutuhan, kita dapat menggunakan rumus if dan diakhiri dengan tiga tutup kurung. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Dalam variable view, kita dapat melihat nama lengkap, kelas, jenis kelamin, rencana konsentrasi, memenuhi kebutuhan. Dan di tipe-nya kita dapat melihat string, numerik, numerik, dan di width kita dapat menggunakan 50 dalam nama lengkap karena nama orang bisa lebih dari 50 atau kurang dari 50 huruf. Dan dalam value kita dapat menggunakan, dalam kelasnya kita dapat menggunakan 1, 2, 3, 6MB, 6MC, 6MF, 6MG, dan 6MH. Terus kita oke kan. Terus dalam measure, dalam nama lengkap kita menggunakan nominal, dan kelas kita dapat menggunakan scale, jenis kelamin juga kita menggunakan scale, rencana konsentrasi kita juga menggunakan scale, memenuhi kebutuhan juga kita menggunakan scale. Kenapa nama lengkap menggunakan nominal? Karena nama lengkap tidak kita coding dan yang di bawahnya menggunakan scale karena itu kita coding. Terus kita masuk ke data view. Dalam data ini kita dapat melihat data mentahan dari Excel dan kita dapat melihat data mentahannya menggunakan value label seperti ini. Ada nama lengkap, kelas, jenis kelamin, rencana konsentrasi, dan memenuhi kebutuhan. Lalu kita masuk ke analis, terus deskripsi statistik, terus frekuensi, terus card, bar card, continue, dan kita oke. Di sini kita dapat melihat hasil dari coding dari data Excel tersebut. Kelas responden ada totalnya 162 orang. Jenis kelamin responden ada laki-laki 20, perempuan 41, total 61, dan ada missing 1. Terus dalam konsentrasi peminatan responden, manajemen keuangan ada 10, manajemen sumber daya manusia ada 13, manajemen pemasaran ada 12, dan totalnya ada 55, dan sistem atau tidak mengisi ada 7. Totalnya ada 52. Terus memenuhi kebutuhan responden menggunakan laptop pribadi ada 39, menggunakan ponsel pintar atau handphone ada 11, meminjam teman ada 9, total ada 59, missing atau sistem ada 3 atau tidak mengisi. Dan totalnya ada 62. Di sini kita dapat melihat nama lengkap responden dan barcode-nya, kelas responden, dan barcode-nya juga yang didominasi dengan 6MH dan 6MC adalah yang paling sedikit. Jadi kelamin responden yang mayoritas perempuan dan, dan paling sedikit adalah laki-laki. Terus rencana konsentrasi peminatan responden, barcode-nya manajemen keuangan dengan mayoritas manajemen keuangan dan paling sedikit adalah manajemen pemasaran. Terus kita langsung masuk ke lembar jawaban UTS kita. Dalam lembar jawaban UTS kita
kita dapat menggunakan kata pengantar atau pendahuluan dengan bahasa kita sendiri dengan baik. Lalu hasil pengolahan data dan analisis, satu kelas responden. 6MB memiliki 6 responden, 6MC memiliki 4 responden, 6MF menggunakan 18 responden, 6MG ada 15 responden, 6MH ada 19 responden. Kelas responden memiliki mayoritas dari 6MH yaitu berjumlah 19 dan paling sedikit adalah 6MB dengan 6 orang responden. Dan ini ada berkatnya atau grafiknya. Lalu kita masuk ke jenis kelamin responden. Laki-laki ada 20 responden dan perempuan ada 41 responden dan missing ada satu responden. Mayoritas responden adalah perempuan dengan jumlah 66,1%. Ini adalah grafik atau barcode dari jenis kelamin responden. Rencana konsentrasi peminatan responden manajemen keuangan ada 30 orang, 48%. Manajemen sumber daya manusia ada 13 responden dengan 21%. Manajemen pemasaran 12 responden dengan 19,4. Missing ada 7 responden dengan 11,3. Konsentrasi yang paling diminati adalah manajemen keuangan dengan 48,4%. Rencana konsentrasi peminatan responden, manajemen keuangan ada 30, manajemen sumber daya ada 13, manajemen pemasaran ada 12, total ada 55, missing system ada 7, total adalah 62. Dan ini adalah grafiknya. Kebutuhan kebutuhan perkuliahan responden menggunakan laptop pribadi ada 39 responden dengan 62,9%. Menggunakan ponsel pintar ada 11 responden dengan 17,7%. Meminjam teman ada 9 responden dengan 14,5%. Missing ada 3 responden dengan 4,8. Sebagian besar responden menggunakan laptop pribadi untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, yaitu 62,9%. Terus kita masuk ke akhirnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistik 27 dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang dianalisis sebanyak 62 orang. Mayoritas responden adalah perempuan. Kelas responden adalah NMMH. Dan konsentrasi yang paling diminati adalah manajemen keuangan. Sebagian besar responden menggunakan laptop pribadi untuk menunjang kebutuhan perkuliahan. Secara umum, asal analisis deskriptif menunjukkan bahwa data telah didistribusi dengan baik dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Demikianlah presentasi saya dari Irwan Sinurat. Maaf jika ada salah kata atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.